Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mangsuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala manhajihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Para jamaah, kita lanjutkan kitab Ibad ini dengan makalah yang kelima ya. Terlebih dahulu kita kirim Fatihah ke mu'alif pengarang kitab yaitu Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Fatihah. Ya karena budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna. Makalah yang kelima. Ya, makalah yang kelima. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu humud dunya dulmatun fi qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Al-maqalatu utawi iki makalah al-khamisatu kang kaping 5 an Utsman radhiyallahu anhum diriwayatkan saking Utsman radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhum saking Utsman. Humud dunya dulmatun fi qalbi. Humud dunya utawi bangsa donya. Bab tentang donya. Humud dunya utawi bangsa donya. Iku dulmatun peteng ya. Iku dulmatun dadi peteng. Fi qalbi ing dalem ati sira. Fi qalbi ing dalem ati wahumul akhirati utawi bangsa akhirat. Iku nurun padang fi qalbi ing dalem ati. Bab makalah kaping 5 ini yang kelima diwariskan dari Utsman mengatakan bahwa yang berhubungan dengan dunia itu menjadi gelap gulita. Yang berhubungan dengan akhirat menjadi terang. Maksudnya bagaimana? Ay al-hazanu fil umuril muta'alliqati. Ay al-hazanu tegese susah, bisa susah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Al-muta'alliqatin kang al-muta'alliqati kang hubungan bidunya kelawan donya iku saro dadi. Dadi apa? Iku saro dadi apa al-hazan susah. Iku mudliman kang metengi fi dunya ing fi qalbi ing dalam ati. Jadi yang berhubungan ditegaskan lagi hadannya sesuatu yang berhubungan dengan dunia akan membuat gelapnya hati. Yang dimaksud adalah seseorang yang berhubungan dengan dunia yang tidak mengenal syariat-syariat Islam, tidak mengenal rambu-rambu tentang agama, maka di dunia hidupnya menjadi gelap. Walaupun maknanya dia mempunyai gemah ripah ya kan, diparingi rezeki banyak, kedudukan banyak, tapi hidupnya nyasar mengalahkan segala
cara. Yang haram itu dilanggar. Yang subhat apalagi. Nah, ini harus mengerti bahwa urip ning donya harus mengerti hukumnya syariat. Hukumnya syariat ini harus sebagai orang muslim jangan sampai makan sesuatu yang subhat. Subhat itu apa? Yaitu pernah saya terangkan di kitab Arba'in Nawawi maupun di kitab Wasiatul Mustafa, bahwa yang namanya subhat itu perkara yang samar. Antaranya perkara yang halal dan yang haram, yang samar. Bila seseorang makan sesuatu yang dari subhat, maka akan menjadikan hatinya menjadi gelap. Ya, kalau hati menjadi gelap, dia agamanya akan mudah tergoyah. Nah, diteruskan lagi, lama-lama dia akan naik makanan yang haram. Subhat aja dihajar, apalagi yang haram. Maka kalau yang haram, maka untuk menjadi kekasih Allah tidak akan bisa wusul di situ. Karena apa? Hatinya sudah mati. Orang yang makan barang haram, hatinya sudah mati. Kalau sudah mati, doanya ditolak. Kadang-kadang di sini iblis dikasih kekuasaan sama Allah, yaitu dengan berkata iblisnya begini, nanti mumpung masih muda, ya kan, silakan berbuat maksiat semaksimal mungkin, habis itu baru tobat maring Gusti Allah. Karena apa? Inna wa ghafurur rahim. Nah, itulah kata-kata iblis untuk membisikkan sehingga manusia itu baik tergelincir karena ajal itu tidak ada yang tahu. Maka hidup menjadi gelap. Fi qalbi wal hazanu utawi wal hazanu utawi susah fil umuril muta'aliki ing dalam pira-pira hubungan bil akhirati. Oh, sebentar. Bil wal hazanu utawi bunga fil umuri ing dalam perkara al muta'alliqati kang hubungan bil akhirati lan akhirat iku sara dadi munawwiron kang madangi lil qalbi maring ati. Berarti nak wis gelem ninggal barang subhat lan barang haram, hatinya menjadi bersih. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Ya, sesungguhnya Allah itu maha suci. Seseorang itu bisa dilihat hatinya suci, insya Allah penglihatannya suci, pendengarannya suci, pekerjaannya suci, dohirnya juga semua suci. Jadi di sini harus betul-betul di kitab ini harus mengerti bahwa dohirnya harus dibersihkan, batinnya harus dibersihkan, biar bisa menuju pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Allahumma la taj'al dunya. Allahumma do'a la taj'al. Ampun dadosake tuan adunya ing donya akbaro kang luwih gedhe. Haniman susah. Akbaro haniman ingkang luwih gedhe susai. Wala abloho ilmina. Wala abloho lan ora apa nganggetake ilmina ing ilmu ingsun. Jadi kita harus berdoa bahwa ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia paling besar-besarnya perhatian terhadap kami. Dan jangan pula engkau jadikan dunia menjadi tempat tujuan kami. Maka ya kan di kitab Risalatul Mu'awanah dan di kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwa dunia itu hanya sementara, jangan terlalu bersenang-senang terlalu lama di dunia, hanya tempat lintasan saja. Dunia itu tempat bukan untuk selama-lamanya. Ya kan, maka di dunia itu untuk mencari bekal yang banyak, dengan niat-niat yang banyak, karena kita akan menuju kembali kepada Allah. Al-maqalatu sadisatu. Al-maqalatu utawi maqalah. As-sadisatu kang kaping 6. An Ali radhiyallahu anhu iku diriwayatake saking Sayyidina Ali. Ngendikane pripun? Diriwayatake Sayyidina Ali wa karrama wajhahu mangkana fi talabil ilmi kanat
al jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanat an-naru fi talabihi. Wa karoma lan mulyake sapa wajhahu ing wajahe Ali. Mangkana man utai sapane wong iku kana lamun ana sapa man pitolabil ilmi ing dalem wong kang golek ilmu. Berarti orang yang mencari ilmu, ya kita ini sebagai orang mukallaf, sebagai orang murid, sebagai orang pelajar, sebagai orang mahasiswa, iku kanat ana apa al jannatu surga pitolabi ing dalem panyuprahe man. Wa mangkana fi talabil maksiati, kalau sudah orang itu sudah akan mendapatkan jannah. Fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi. Berarti sebagai status kita mulai lahir sampai sebelum masuk ke liang kubur sebagai orang muslimin dan muslimat wajib mencari ilmu. Ilmu hal apa yang dibutuhkan saat itu ya jangan harus lakukan. Ya kan, belum bisa sholat ya harus belajar ilmu sholat, belajar ilmu fikihnya. Belum bisa belum bisa mandi dengan benar harus belajar dengan mandi. Nanti kalau sudah belajar itu semua, kok kepengen menjadi dokter ya harus belajar dokter dengan baik. Maka apa? Yaitu orang-orang yang mencari ilmu akan dapatnya adalah kanat al jannatu, ya, pembalasan adalah surga. Waman utai sapa ing kana iku ana fi talabil maksiati ing dalem nyumpreh perkara maksiat. Iku kanat ana apa annarun neraka fi talabi ing dalem panyubrahe man. Tapi dalam mencari ilmu untuk kemaksiatan supaya satu, mungkin untuk menipu ilmunya untuk menipu orang lain. Itu pasti dapatnya adalah neraka. Mencari ilmu untuk sesuatu yang selain Allah, maka pembalasan adalah an-nar. Jadi ini adalah bab niat. Harus betul-betul baik di kitab Bidayatul Hidayah. Bila seseorang pelajar untuk mencari wajahnya di kampung atau mencari popularitas, ya, itu sama dengan dia sudah menjual agamanya sendiri. Di kitab Bidayatul Hidayah ya, yang sudah saya terang kemarin, bahwa orang yang niatnya tidak karena Allah berarti sudah meruntuhkan amalnya sendiri. Sama dengan menjual agamanya. Dia dalam dunia perbisnisan, perdagangan, maka dia akan rugi. Karena di kitab ini, ya kitab tasawuf ini, di ibad ini adalah perkara tentang akhlak, perkara tentang hati. Bagaimana hati kita betul-betul harus niat setiap hari dengan lillahi ta'ala. Bagaimana setiap hari kita harus bertobatan kepada Allah Ta'ala. Dengan pertobatan ini berapa kali kita maksiat, ya kan? Renungkan dari pagi menjelang tidur kita renungkan, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Aiman istaghala fil ilmi an-nafi. Aiman tegese, ya, tegese apa? Man utai sapan wong istaghala iku lamun ketungkul sapa man fil ilmi ing dalem ilmu an-nafi'i kang manfaat. Alladzi kang la yajuzu kang ora menang lil balihi kedue wong kang balek al akili kang anduweni akal jahluhu bodone alladzi iku kana ana fil hakikati ing dalem sejatine taliban iku kang nyumpreh lil jannati maring surga waliradillahi maring ridane Allah Ta'ala. Jelas di sini bahwa sesuatu harus lillahi ta'ala. Pelajar itu harus betul-betul cerdas, ya, mempunyai visi ke depan, tujuannya betul-betul ditata,
karena Allah Ta'ala. Kalau sudah karena Allah Ta'ala, maka barokahnya, ridhonya Allah itu luar biasa, segalanya akan dimudahkan, akan disukseskan di dunia dan di akhirat. Waman utai sapa yang iku kana ana muridan kang ngarepake. Iku muridan kang ngarepake lil maksiati marang maksiat. Iku kana mongko ana apa fil hakikati ing dalem hakikati taliban iku kang nyumprih linari maring neraka. Nah, niati wis salah berarti dia akan rugi dalam perdagangannya. Dia akan rugi dalam akhiratnya nanti. Karena apa? Semuanya sudah akan menjadi kemaksiatan. Yang namanya maksiat lil maksiati kana fil hakikati, sejatinya hakikate maksiat iku apa? Linari. Sudah jelas pasti neraka. Wali suhti kang bendu sapa Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah membenci, itu ya kan balasannya adalah neraka. Balasannya adalah neraka. Karena ingat dalam tadi pembukaan pertanyaan tadi dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada sifat Rahman, ya, yang mempunyai apa? Rahman itu adalah kawelas tetap walaupun kamu ibadah nggak ibadah, itu Allah tetap welas asih maring panjenengan. Nah, kita ini diparing akal, harus bisa mensyukuri, harus bisa bertafakur, ya kan, untuk menjadi betul-betul insan kamil, ya, untuk bisa menjadi kekasih-kekasih Allah, biar selamat dunia dan akhirat. Bahwa dunia ini adalah sementara, ya kan. Banyak lagu-lagu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Lah, kalau nggak punya ilmu, nggak punya bekal di akhirat, bagaimana nanti? Finar atau fil jannah. Nah, kita mulai sekarang ini diniatkan hatinya, kalau kerja diniatkan lillahi ta'ala. Hati ini semuanya untuk Allah Ta'ala. Jangan ada hati kita disinggahi oleh siapapun. Ada sedikit kebencian, sayang, hati kita akan menjadi kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu. Al-maqalatu tawi maqalah sabi'atu kang kaping 7. An Yahya bin Mu'adzib radhiyallahu an ma'asa Allah ing Allah al-karimu kang wong kang pinuji. Jadi yang ini makalah yang ketujuh dari Yahya ya. Dari Yahya. Ai hamidul fi'ali. Tegese wong kang dipuji penggaweane. Perbuatannya harus betul-betul dapat pujian dari Allah. Sesungguhnya Allah itu hal-hal yang berbau pekerjaan bisa menjadi syukurnya maring Allah. Wa huwa mang yakrimu wa huwa utawi karim yang banyak pinuji, wong kang pinuji, ya, wong kang yang dimuliakan. Iku man wong yukrimu kang mulyaake sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man bitakwa kelawan takwa. Wabil ihtirasi lan kelawan ngreksa anil ma'asi maring maksiat. Maka tadi di makalah depannya tadi saya terangkan bahwa setiap hari itu harus takwa. Sing diarani takwa iki dari awalnya adalah pertobatan kepada Allah. Kalau bisa takwa, maka akan dimuliakan, ya kan, dirinya sendiri, yukrimu nafsahu, harus bisa memuliakan dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan maksiat, mencegah ngerekso dari kemaksiatin, wabil ihtirasi anil ma'asi. Itulah bisa menjadi mulia. Harus mulai sekarang, ya, harus dimuliakan diri kita, harus dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang fasik, perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. Karena kitab ini adalah kitab hati, ya kita kerjakan hati ini dengan sedikit demi sedikit. Begitu pula saya juga akan mereksa, menjaga dari mata, dari tangan, dari mulut, ya kan, dari telinga, harus kita jaga semuanya. Karena semuanya akan terhisap. Jangan sampai hati kita terkontaminasi. Karena apa? Kita hidup menyendiri di dalam kamar, batinnya aja dapat hisap.
lirikan matanya kita aja dapat hisab. Nah, maka itu hati kita harus jaga dengan baik. Jauhkan dari kemaksiatan wal iktirasi, harus kita jaga ya. Anil ma'asi sanging kemaksiatan. Pira-pira kemaksiatan. Wala asaru dunya, wala asalulan ora ngutamaake adunya ing donya. Ai la qaddamaha wala faddalaha. Tegese ora didadekake, ora diingetake ing donya wala faddalalan ora ngutamake ing donya. Maksudnya ngene, kita kerja sebagai sarana kita menuju kepada Allah. Ya kan, kita bisa kaya, jadikan kekayaan itu menuju kepada Allah. Ya kan, yang tadi yang penting kita mencari dunia karena Allah dan bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk perjalanan kita ke akhirat. Tetapi di hati kita harus 100% hanya untuk Allah. Jangan sampai ada dunia di dalam hati kita. Karena semua itu ada titipan Allah. Kalau hubud dunia, ya kan, nanti hati menjadi gelap. Ya, hati menjadi gelap. Kita kaya, ya kan, boleh, ya. Kita kaya untuk bisa membantu diri kita dan bisa membantu kekayaan untuk diamalkan menuju akhirat. Yang tidak dibolehkan di sini menjadi apa? Dunianya adalah semua itu merasa dunia itu milik kita. Mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi akhirat dilupakan. Karena apa? Kalau sudah meninggal, tidak akan dibawa semua. Tapi kalau dunianya dengan tujuan yang betul, niat yang betul, akan terbawa. Ya kan? Kalau ingat akhirat, dunia akan terbawa. Kalau hanya ingat dunia, akhirat tidak akan terbawa. Alal akhirati hakimun. Alal akhirati ing atase ngerekake akhirat fahakimun lan wong kang wicakson. Jadi akhiratnya ditinggalkan, maka betul-betul menjadi menjadi peteng. Ai musibun fi af'ali wa wa may yanfa'u nafsahu min mukhalafati aqlihis salim. Ai musibun tegese wong kang Ai musibun tegese wong kang bener fi af'alihi ing dalam pira panggonane musib. Wa huwa utai hakim man iku wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsahu ing awak dhewe man min makhalafati aklihi saking nolayani akaleman as-salimi kang selamat. Ya. Berarti berhubungan dengan nafsu. Nafsu panjenengan kita keker, ya kan, harus dilawan betul, ya kan, bisa untuk melawan nafsu-nafsu tersebut harus ngaji. Berarti setiap hari harus nambah ilmu supaya jalan kita menuju Allah semakin mudah. Jadi kitab ini ya tujuan untuk ma'rifat pada Allah. Jenengan mencari kerja, jenengan dinas, ya kan, menjadi petani, menjadi bagawi, ya tujuannya ma'rifat Allah. Harus kembali, harus mengenal Allah, gitu. Kemudian al-maqalatu saminu ila akhiri ya. Kita cukup sekian, kita lanjutkan besok lagi. Mari kita memohon dalam hati kita supaya hidup kita mendapat hidayah dari Allah, diperjalankan dengan Allah, nyuwun perlindungan dari Allah dari perbuatan yang maksiat. Semoga hati kita betul-betul bisa mempunyai sifat syukur engkang kathah. Karena syukur itu adalah bentuk rahmatnya Allah di situ. Mari tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.